Sihafa ini sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas menulis, menyusun, mengumpulkan informasi, dan menyebarkan informasi melalui media cetak, media digital. Nah, itu yang dinamakan dengan Sihafa atau jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi Arab. Jadi pernah nggak sih kalian itu kepikiran untuk menulis berita dalam bahasa Arab? Nah, pertanyaannya apakah struktur dan kaidah-kaidahnya sama dengan apa yang ada dalam kaidah bahasa Indonesia? Dengan itu kita sudah bersama narasumber kita. Mungkin ada Bapak Avicenna Perdana Putra Mu'amma Eshum MAG. Gimana Bapak Avicenna kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini langsung dari Kuningan, Cirebon, PP bolak-balik jauh-jauh buat datang ke sini dengan membahas kaidah kepenulisan jurnalistik dalam bahasa Arab. Ya mungkin saya mau menanyakan sedikit terkait CV Bapak Avicenna dulu, terkait kuliah di mana dan apa yang membuat beliau bisa kuliah di sana. Mungkin gimana Bapak Avicenna? Saya kira singkat saja Mas ya. Ya. Dari S1 mungkin. Jadi saya S1 di UIN Malang. UIN Malang. Masuk 2018, kemudian lulus 2022. Ya. Kemudian pada tahun yang sama, karena saya punya keinginan untuk lanjut, akhirnya saya memutuskan untuk lanjut S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jogja. Kemudian saya mengambil jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Dan alhamdulillah lulus tahun 2024 di bulan November. Bulan November, berarti baru sekitar 6 bulan yang lalu ya Mas ya? 6 bulan Mas. Ya, berarti beliau itu S1 di UIN Malang dan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mungkin langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Dari pertanyaan pertama adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepenulisan jurnalistik dalam bahasa Arab? Apakah sama saja dengan menulis berita biasa atau ada hal-hal khas yang membedakannya secara fundamental? Mungkin seperti itu pertanyaan pertama. Baik. Kita mungkin awali dulu dari pengertian dari jurnalistik itu sendiri. Jadi jurnalistik itu dalam bahasa Arab disebut dengan sihafa. Sihafa. Nah, secara etimologis, secara bahasa, sihafa itu satu akar kata dengan kata sohifah atau suhuf, yang artinya lembaran atau tulisan. Ada juga yang mengartikan sebagai kitabah, tulisan itu. Kemudian secara teknis dari kata sohifah ini kemudian diadopsi menjadi sihafah yang merujuk kepada dunia pers atau jurnalistik. Gitu. Artinya sihafah ini sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas menulis, menyusun, mengumpulkan informasi dan menyebarkan informasi melalui media cetak, media digital. Nah, itu yang dinamakan dengan sihafa atau jurnalistik. Adapun orang yang berkecimpung atau orang yang aktif di dunia jurnalistik disebut dengan sohafi atau jurnalis dalam bahasa Indonesia, wartawan. Nah, kemudian untuk persamaan dan perbedaan itu sebetulnya saya bagi ke dalam dua aspek. Yang pertama secara prinsip, yang kedua secara teknis. Kalau secara prinsip itu antara jurnalistik berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia atau pada umumnya itu sama, menganut prinsip yang sama. Misalkan salah satunya dalam penulisan berita itu kan kita harus menggunakan unsur 5W1H. Kemudian dalam penulisannya juga harus memuat pembukaan, kemudian isi, penutup, dan juga headline atau judul. Nah, di dalam menulis berita itu memang berbeda dengan menulis non berita. Kalau dalam menulis berita itu kan di paragraf pertama atau di bagian pendahuluan itu Mas harus masuk kepada inti pembahasan atau pokok berita apa yang disampaikan. Nah, disitulah memuat unsur tadi 5W1H. Kemudian untuk bagian isinya itu harus hal-hal yang sifatnya mendukung.
baik itu data, statistik, atau kutipan, atau wawancara, dan lain sebagainya. Baru setelah itu di bagian penutup sebagai kesimpulannya. Jadi secara prinsip sama, hanya saja yang membedakan itu pada wilayah teknis. Jika pada wilayah teknis, yang ditekankan pada jurnalistik Arabiah itu pada penggunaan bahasa Arabnya dalam kepenulisan jurnalistik. Saya kira perbedaannya itu dengan jurnalistik pada umumnya. Berarti penulisan jurnalistik bahasa Arab mungkin membedakan di teknis saja ya. Betul. Secara prinsip kaidah-kaidahnya mungkin sama persis gitu. Iya. Jadi mungkin untuk pertanyaan kedua, kalau kita mau menulis berita dalam bahasa Arab, struktur seperti apa yang harus kita ketahui atau yang harus kita ikuti? Apakah ada urutan atau susunan khusus yang wajib dipahami biar tulisannya nggak ngawur dan tetap sesuai dengan kaidah penulisan jurnalistik? Oke, cara kita menulis berita dalam bahasa Arab itu setidaknya harus merujuk kepada dua kaidah. Yang pertama kaidah jurnalistik yang sifatnya umum, yang prinsip itu. Kemudian kaidah bahasa Arab. Karena bagaimanapun kita kan menggunakan bahasa Arab. Setiap bahasa itu punya struktur, punya kaidahnya masing-masing. Nah, di dalam menulis berita, dua kaidah ini tidak bisa dilepaskan. Meskipun memang ada perbedaan, Mas, antara jurnalistik dengan teks bahasa Arab pramodern. Kalau teks bahasa Arab pramodern kita kenal dengan syair, prosa. Itu kan dari segi gaya bahasanya lebih kepada estetik, subjektif, estetik gitu. Nah, kalau dalam jurnalistik itu lebih ke komunikatif bahasanya, itu informatif. Meskipun menggunakan kaidah bahasa Arab, tapi agak sedikit lebih longgar lah dalam penerapannya gitu. Jadi tetap harus memperhatikan dua kaidah itu. Iya. Jadi tadi yang gaya bahasa pramodern itu lebih mementingkan estetika itu ya Mas? Iya, syair, prosa. Ya. Saya juga lagi belajar untuk bisa membaca atau menulis syair gitu sih Mas, biar untuk mengekspresikan apa yang suasana hati saya gitu. Boleh. Maksudnya jurusan BSA? Iya, biasa juga. Ya, jurusan BSA kan ya mau tidak mau harus bersinggungan, harus dekat dengan dunia-dunia syair, prosa, hitobah, itu kan dunia-dunia yang sudah harus dekat dengan mahasiswa. Memang butuh pembiasaan, butuh kemauan gitu. Nah, yang lebih penting butuh pengalaman secara empiris juga Mas, biar lebih masuk gitu. Betul, pengalaman juga sangat penting. Pengalaman juga harus dibekali dengan pengetahuan, skill dan lain-lain. Ya kan banyak tokoh-tokoh yang memang menulis syairnya itu bagus karena memang dia sedang di posisi itu sebenarnya. Seperti lagi patah hati, akhirnya membuat syair yang kata-katanya begitu dalam gitu ya Mas ya. Betul. Terkadang situasi dan kondisi sangat mendukung ketika kita ingin menulis puisi, apakah ketika sedang sedih, sedang bahagia, biasanya langsung bisa dicurahkan dalam bentuk puisi, syair gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Soal gaya bahasa nih. Katanya gaya jurnalistik Arab itu khas banget dan gak bisa disamain dengan gaya penulisan lain. Sebenarnya seperti apa sih ciri khas gaya bahasa jurnalistik dalam bahasa Arab itu? Formal banget atau justru bisa santai juga? Nah, kalau kita bicara tentang gaya penulisan, itu kita harus bisa bedakan dulu tulisan jurnalistik berita dengan tulisan jurnalistik non berita. Kalau misalkan menulis berita, memang dari segi bahasanya harus singkat, kemudian mudah dipahami, formal juga, kemudian mengikuti kaidah-kaidah dalam bahasa, misalkan dari segi sintaksis, morfologis, nahwu sorofnya. Nah, tapi ada juga jurnalistik atau karya jurnalistik yang selain berita atau disebut misalkan berita ringan, seperti ada yang namanya artikel atau makalah, ada juga amud atau kolom, ada juga editorial, ada pojok. Itu kan bagian dari jurnalistik, hanya saja dari segi kepenulisan gaya bahasanya lebih ringan.
Jadi bahasanya tidak terlalu formal Hmm. dan lebih mengutamakan aspek opini penulisnya, Iya, iya. subjektif. Daripada berita kan harus objektif, Iya, iya, iya. kemudian harus menghadirkan fakta, Mm-mm. aktual, dan lain sebagainya. Kalau opini meskipun subjektif tetap harus berangkat dari fakta sebetulnya. Mm. Tinggal bagaimana dia mampu menginterpretasikan Iya, di iya. dalam bahasa Arab itu. Di emang nggak terlalu jauh juga dengan bahasa Indonesia ya Mas ya? Tidak, memang ya Arabiali Sihaba itu memang yang diutamakan pada penggunaan bahasa. Hmm. Karena kan kosakata bahasa Arab itu sangat banyak, Hmm. sangat luas. Jadi bagaimana kosakata yang kita ketahui, kemudian kemampuan kita dalam bidang struktur bahasa, Iya. kaidah-kaidah itu diterapkan dalam konteks kepenulisan jurnalistik Mm. gitu. Sebetulnya ada manfaatnya ketika kita belajar jurnalistik Arab secara tidak langsung kita itu belajar empat maharot dalam bahasa Arab. Mm. Maharotul kitabah, maharotul kiroah, maharotul istima, dan maharotul kalam. Mm. Jadi sekaligus sebetulnya kita bisa mengasah itu, Iya, iya. keterampilan itu dalam bahasa Arab. Gitu. Cuman kan banyak keluhan dari orang-orang yang memang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali itu karena ada nahwu sorofnya gitu Mas dalam bahasa Arab, jadi Ya, mungkin kelihatan susah gitu. ya mungkin itu dari aspek latar belakang pendidikan ya. Iya, Orang iya. yang tidak pernah mondok atau orang yang dari sekolah biasa mungkin agak kesulitan. Tapi bukan berarti tidak bisa sih menurut saya. Iya. Tetap harus, ya bisa, hanya saja butuh proses belajar Iya, iya. seperti itu untuk gaya kepenulisan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kita menulis berita dalam bahasa Arab, kaidah apa saja sih yang harus benar-benar diperhatikan? Ada nggak aturan penting yang nggak boleh dilanggar biar berita yang kita tulis tetap enak dibaca dan kredibel? Kalau gaya kepenulisan saya kira tadi sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Memang dalam jurnalistik Arab itu yang kita harus memperhatikan dua kaidah jurnalistik. Kita harus mengacu kepada itu, bagaimana menulis berita, bagaimana teknik wawancara, bagaimana menulis kolom, menulis artikel. Nah, di sisi lain karena kita ini memakai bahasa Arab, tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab, baik dari segi penulisan judul, penulisan isi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, berarti aturan-aturannya ya nggak terlalu beda juga sama bahasa Indonesia juga tadi ya. Ya. Oke, dari pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir. Kalau kita ngomongin tantangan, pasti banyak banget. Tapi sebenarnya tantangan paling umum dan paling bikin pusing apa sih yang sering dihadapi saat belajar atau praktik menulis berita berbahasa Arab? Dan bagaimana kita bisa menghadapinya secara perlahan tapi pasti? Tantangan secara umum ya ketika kita ingin menulis berita atau menulis artikel dan lain sebagainya dalam bahasa Arab, yang pertama itu memang kosakata. Jadi kemampuan kita mengetahui, memahami kosakata juga penting. Terkadang kalau misalkan kita itu hanya mempunyai sedikit kosakata dalam bahasa Arab, itu agak kesulitan dalam menulis. Misalkan kita ingin menulis berita tentang politik, kita kan harus tahu kosakata dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan politik. Misalkan pemilu, bahasa Arabnya apa, intikhob, kemudian demokrasi itu apa, kemudian apa itu presiden, dan lain sebagainya. Nah, itu kosakata itu tetap harus kita kuasai juga. Jadi itu tantangan pertama. Kemudian tantangan kedua saya kira dari segi latar belakang pendidikan yang tadi Mas sebutkan. Bagi para pelajar, para mahasiswa yang memiliki latar belakang yang non pesantren mungkin agak kesulitan dan memang butuh pembelajaran secara intensif, mengetahui kaidah nahwu sorofnya, kemudian menghafal kosakatanya. Kemudian yang ketiga memang masalah minat. Seringkali memang antara minat menulis dan daya menulis ini juga agak sangat kurang gitu. Apalagi kan masyarakat kita itu daya membacanya rendah, apalagi daya menulis gitu. Jadi tetap harus ditingkatkan minat atau kemauan dalam menulis, apalagi menulis dalam berbahasa Arab. Gitu. Di samping itu minat pun tetap harus didukung
dengan adanya kemampuan atau daya. Jadi terkadang memang ada yang ketika seseorang itu sudah punya minat dalam menulis jurnalistik berbahasa Arab, tapi kurang dalam hal kemampuan. Ya tadi kemampuan memahami kosakata, menghafal, kemampuan dalam kaidah. Jadi harus dibarengi. Ada juga yang kemampuannya sudah bagus, tapi minatnya tidak ada karena dengan ya ada rasa malas, ada rasa jenuh dalam menulis gitu. Karena bagaimanapun menulis itu bukan sesuatu anugerah yang tiba-tiba turun dari langit gitu. Enggak, tetap ada pembiasaan, tetap Ada usaha juga ya. pembiasaan, ada pelatihan gitu. Saya kira itu tantangannya secara umum. Terus saya pernah baca juga kalau kosakata bahasa Arab dengan kosakata bahasa Indonesia itu lebih banyak kosakata bahasa Arab juga ya Mas ya. Jauh Banyak. banget perbandingannya, jauh banget gitu. Ya, bahasa Arab salah satu bahasa yang sangat banyak. Pertama, kosakatanya sangat banyak dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Ya, saya tidak pasti ya tidak tahu pasti jumlahnya berapa. Ya, sekitar ratusan ribu lah, jutaan gitu, bahkan lebih. Jadi memang sangat kaya bahasa Arab itu kosakata. Jadi memang perlu Ya belajar. mungkin itu salah satu faktor yang sedikit sulit gitu ya untuk belajar bahasa Arab ya. Ya. Terus juga kalau dari saya sendiri nih Mas, kesulitan yang saya hadapi itu karena saya mondok di pondok pesantren yang memang pure belajar hanya nahwu sorof, tidak mempelajari kosakata gitu. Jadi dalam ngomong bahasa Arab itu sulit Mas. Tapi kalau belajar tentang kaidah-kaidah nahwu sorof itu malah gampang gitu. Ya, sebetulnya hakikatnya bahasa itu dibiasakan, dipraktekkan. Jadi, ya kaidah penting karena itu kan bagian dari struktur. Iya. Tapi di samping kita menguasai kaidah, menguasai struktur bahasa, kita juga harus bisa mempraktekkan dalam bahasa sehari-hari. Ya perlu adanya takwid, pembiasaan. Kita misalkan berbicara sama teman menggunakan bahasa Arab sedikit-sedikit aja gitu. Iya. Butuh adanya pembiasaan. Iya, jadi Bangi sih. kayak ya banyak perbedaan tuh karena di BSA Cirebon juga kan ya, di kelas saya banyak yang dari pondok modern yang memang ternyata di pondoknya itu sudah terbiasa ngomong ngobrol atau bahasa Arab gitu. Jadi mereka wah keren ini karena di pondok saya juga ya jarang gitu ngomong bahasa Arab, ngomongnya Jawa terus. Ya itu mungkin apa ya, sisi perbedaan ya dari sistem pendidikan antara pondok modern dengan pondok salaf tradisional. Kalau mungkin pondok tradisional lebih pada aspek kaidah-kaidahnya, menghafal gitu, bagaimana memahami jurumiyah, jumriti, dan kalau dalam pondok modern memang lebih banyak ke praktek sehari-hari. Waktu kalamnya memang lebih ditekankan di situ. Ya, jadi mungkin tidak ada perbedaan dari ya sedikit perbedaan secara kaidah-kaidah terkait kepenulisan jurnalistik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Lebih ke teknis saja mungkin untuk perbedaan penulisan jurnalistik bahasa Arab. Mungkin untuk closing statement dari narasumber yang terhormat dan yang keren saat pada siang hari ini, mungkin kasih solusi atau kata-kata hari ini mungkin untuk semua masyarakat yang ada Arab-Arabnya, ya bisa bahasa dan sastra Arab, pendidikan bahasa Arab, untuk menarik kembali gairah dalam kita berbahasa Arab mungkin. Oke, yang pertama mungkin secara akademik ya, karena kita ini bagian dari akademisi, mahasiswa, kemudian peneliti, dosen. Jadi menulis dan membaca itu bagi saya itu merupakan bagian dari syariat akademik. Jadi kalau kita mengaku sebagai mahasiswa, mengaku sebagai kalangan akademisi, ya kita tidak bisa lepas dari masalah dunia menulis, tulis menulis, apapun itu. Kita menulis artikel jurnal, kita menulis berita, kita menulis komentar, opini, itu merupakan bagian dari syariat akademik kalau menurut saya. Kemudian dalam hal membaca apalagi gitu kan, kita tidak akan bisa menulis kalau kita tidak membaca dulu gitu kan. Jadi kita tetap harus membaca atau membiasakan untuk membaca buku, kemudian harus bisa membiasakan menulis. Kemudian dalam konteks pembelajaran bahasa Arab misalkan ya,
terkhusus bagi mahasiswa BSA memang ya seharusnya bahasa Arab sudah menjadi identitas mahasiswa BSA gitu. Meskipun kita bukan orang Arab gitu. Karena bagaimanapun kewajiban mempelajari bahasa Arab ya merupakan ya bagian dari agama Islam bahasa Arab itu. Kita tidak akan memahami agama kalau kita tidak paham bahasa Arab. Jadi harus mulai dari kesadaran, kemudian harus mulai mempelajari secara intensif, secara konsisten. Saya kira itu dalam konteks Ya, baik, berarti masih merelevansikan baca, tulis, dan kesadaran diri mungkinnya. Memang itu masih relevan dalam diri manusia juga, khususnya mahasiswa, karena ya udah bayar mahal UKT, cuman duduk diam di kelas, tidak baca, nggak nulis, tidak ikut berkontribusi, ya sama aja kan zolim itu kayaknya kalau dalam bahasa agamanya, agama Islam khususnya. Ya mungkin itu singkat terkait struktur kepenulisan jurnalistik bahasa Arab. Terima kasih kepada narasumber sama-sama. Bapak Avicenna yang sudah menjelaskan atau memaparkan materi terkait kepenulisan jurnalistik bahasa Arab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Kembali lagi dengan dengan saya khususnya di konten-konten selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.